Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kakak semuanya. Maaf ya ceritanya selalu jeda. Dan alhamdulillah hari ini keadaan di sini ya di Hong Kong sudah aman. Hujan badai sudah berlalu. Dan hari ini saya bisa melanjutkan ceritanya karena suara yang berisik ya itu sudah tidak ada, karena setiap ada angin gede ya di sini itu suaranya itu mendesing-desing seperti peluit gitu ya di flat ini. Jadi saya beberapa hari tidak melanjutkan ceritanya. Dan terima kasih buat kakak semuanya yang sudah menunggu dan mengikuti cerita yang saya bacakan. Dan sekali lagi saya minta maaf ya. Oke, langsung saja ke cerita selanjutnya. Selamat mendengarkan. Semakin banyak orang yang berkomentar, jumlah penggemar di akun pribadi Joanna pun semakin bertambah. Mereka percaya Joanna akan menjadi calon istri Jason. Bahkan beberapa model muda yang tidak begitu terkenal dari Prospera Entertainment mengucapkan beberapa kata-kata pujian di Instagram Joanna. Kata-katanya tidak terlalu eksplisit, tapi sangat jelas merupakan ucapan selamat. Dalam foto tersebut, kemeja yang dikenakan Jason adalah kemeja yang dibuka kancingnya tadi malam. Menyadari ekspresi Yasmin semakin dingin, Luna mengambil ponsel dari tangan Yasmin dan setelah beberapa kali menggeser, api yang sulit dijelaskan menyebar di tubuhnya. Apakah Kevin bekerja sama dengan Jason untuk memperlakukan kita seperti orang bodoh? Siapa yang dipromosikan oleh pertunjukan ini? Menurutku, tidak harus menyebutnya perancang hebat, tapi pelakor yang hebat. Luna sangat marah, jadi Yasmin segera mengambil ponsel dari tangannya karena takut Luna akan melemparnya. Bagaimanapun ini adalah ponselnya. Kenapa kamu begitu marah? Aku saja tidak marah. Yasmin sedikit mengangkat sudut mulutnya dan tersenyum. Semuanya sudah terjadi. Lebih baik menghadapinya dengan tenang. Ini bukan masalah. Apapun yang terjadi, ini tetap menguntungkan studi kita. Kita tidak bisa melepaskan kesempatan baik untuk meningkatkan ini hanya karena tidak ingin melihat Joanna. Dia tidak layak. Yasmin mengambil pena di atas meja, mengeluarkan rancangan desain yang masih belum memuaskannya dan kembali melakukan revisi. Benar juga, saat pembagian kelompok, kita juga belum tentu satu kelompok dengan dia. Melihat Yasmin tidak marah sama sekali, Luna tidak mempunyai alasan untuk marah. Dia mengerutkan bibirnya dan dengan enggan mengesampingkan masalah itu untuk sementara waktu. Tidak lama setelah pengumuman resmi tim produksi di Instagram, telepon di studio berdering satu demi satu. Popularitas yang tiba-tiba membawa sejumlah besar pesanan baru ke studio. Banyak pelanggan ingin memiliki rancangan Sunny. Sebelum program ini menjadi populer, Luna dan beberapa resepsionis sangat sibuk. Mereka dengan cepat merasakan peningkatan yang disebutkan Yasmin. Kekuatan internet sangat kuat. Hari ini mereka berdua benar-benar mengalaminya sendiri. Tidak sampai 1 hari pesanan studio sudah penuh. Beberapa orang takut tidak dapat memesan pakaian sampai langsung melakukan pelunasan. Bahkan desain akhir tahun lalu sudah dipesan. Mereka berdua bekerja lembur dengan staf hingga lewat jam 8 malam. Saat semua orang pulang, Yasmin dan Luna ambruk di sofa. Jason masih tinggal di rumahmu? Setelah hening beberapa saat, Luna berbicara lebih dulu untuk memecah keheningan di udara. Tidak tahu. Menyebut nama ini membuat Yasmin merasakan ledakan emosi yang rumit di dalam hatinya.
Bagaimanapun juga, dia adalah CEO yang berstatus tinggi. Tidak pantas jika terus membuatnya tinggal di tempat tinggalnya yang kecil, apalagi. Foto yang diunggah Joanna terlintas di benak Yasmin. Dia menutup matanya dan memaksa dirinya untuk tidak memikirkan hal-hal ini. Kemudian dia mengangkat ponsel, melihatnya sekilas dan menemukan pesan baru. Dia membuka layar dengan lelah. Itu adalah pesan dari Kevin yang memberitahunya untuk bersiap memasuki set program dan bersiap untuk syuting kapan saja. Kevin bilang sebentar lagi akan bergabung dengan tim produksi. Aku tidak peduli dengan hal yang lain. Aku hanya khawatir saat aku masuk, tidak ada yang menemani nenek. Perasaan khawatir muncul di hati Yasmin. Dia benar-benar tidak ingin merepotkan Jason untuk terus menemaninya memainkan peran seperti pasangan yang penuh kasih. Aku juga menerima pesannya. Jadi apa yang akan kamu lakukan? Luna mengguncang ponsel yang dipegangnya, mengerutkan kening dan membaca isinya dengan cermat. Luna, apa kamu memiliki kenalan pembantu? Aku ingin mencari pembantu yang cocok untuk menemani nenek. Dia semakin tua dan kesehatannya kurang baik. Aku benar-benar tidak tenang jika membiarkannya tinggal di rumah sendirian. Yasmin memikirkannya berulang kali. Dia masih berpikir akan lebih tepat jika meminta Luna membantu menemukan pembantu. Luna langsung menjawab, "Aku sudah tahu ini akan terjadi. Kamu tenang saja. Hari ini aku sudah menyuruh pembantu di rumahku datang. Nanti kamu pulang bersamanya. Pembantu ini aku bawa dari keluarga Sugianto. Dia telah menjagaku selama bertahun-tahun, sangat bisa diandalkan." Yasmin tidak menyangka Luna begitu perhatian. Dia tidak bisa menahan diri untuk melangkah maju dan memeluknya. "Bagaimana kalau kamu jangan menikah? Mari kita hidup bersama." Luna memasang ekspresi tidak berterima kasih. "Aku menolak. Kamu ini tidak ada laki-laki berkembang pesat, sedangkan aku akan mati jika tidak ada laki-laki." Yasmin tidak bisa berkata-kata. Pembantu sudah datang cukup lama. Yasmin juga tidak enak menyuruhnya menunggu. Jadi dia membawanya pulang dulu dan tidak menghubungi Jason. Dia pikir Jason juga tidak ingin dia menghubunginya. Dulu hubungannya dengan Joanna masih dirahasiakan, namun kini sudah menjadi semi-publik. Memang tidak pantas jika pulang lagi ke rumahnya. Di sisi lain, Jason baru saja mendarat di Kota Lindung. Sebelum memasuki ruang rapat, dia menyerahkan ponsel pada Caleb dan bertanya, "Nanti, telepon istriku dan katakan padanya, malam ini aku tidak akan pulang." Direktur yang berhubungan dengan mitra kerja mengalami kecelakaan mobil, jadi Jason dan Caleb tiba-tiba pergi ke Kota Lindung untuk perjalanan bisnis. Jason akan berurusan dengan mitra kerja, sedangkan Caleb akan berurusan dengan berbagai masalah logistik. Sudah jam 1 pagi saat teringat masalah ini. Baterai ponsel Jason kehabisan baterai, tapi orangnya masih belum meninggalkan meja konferensi. Saat ini Nyonya seharusnya sudah tidur. Caleb tidak berani mengganggu dan membantu Jason mengisi baterai ponsel Jason di hotel. Berpikir bahwa dia akan mengatakan hal ini pada Yasmin besok. Yasmin sudah selesai mandi dan keluar dari kamar mandi. Dia menggosok kepalanya dengan handuk beberapa kali. Saat dia hendak mengeringkan rambutnya, suara samar nenek Lukmantara terdengar dari ruang tamu. "Yasmin, ini sudah begitu malam. Kenapa Jason masih belum pulang? Apa dia pergi ke perjamuan, lalu minum terlalu banyak dan tidak bisa pulang?"
Yasmin terkejut setelah menggantungkan pengering rambut di dinding lagi. Dia menjulurkan kepala dan melirik jam di dinding ruang tamu. Ini sudah pukul 10.40 malam. Dia juga tidak menyangka Nyonya Lukmantara masih memikirkan Jason. "Nenek, kenapa belum tidur? Bukankah aku sudah memberitahumu? Belakangan ini dia sangat sibuk. Seharusnya dia beristirahat di luar." Dia menopang keningnya karena sakit kepala. Biasanya neneknya akan tidur sangat awal. Dia mengira akan mandi lalu pergi tidur. "Cepat, telepon Jason dan tanyakan dia ada di mana. Apa perlu menjemputnya?" Nenek Lukmantara mengambil ponsel Yasmin di meja dengan tangan gemetar lalu menyerahkannya. Perkataannya membawa wibawa yang tidak bisa ditolak. Melihat tidak bisa mengalahkan neneknya, Yasmin mendesah menyeka air di tangannya dan mengambil ponsel. Di bawah tatapan tajam neneknya, dia menutupi layar dengan perasaan bersalah dan mencari nomor ponsel dengan nama bajingan dari ponselnya. Ujung jarinya berhenti di udara. Dia ragu-ragu sejenak sebelum menekan tombol panggil. "Halo, nomor yang Anda tuju tidak aktif." Suara wanita yang dingin datang dari telepon. Yasmin menghela nafas lega. Sengaja menekan tombol speaker dan melambaikan ponsel di depan mata neneknya. "Ponselnya tidak aktif. Bukan aku yang tidak ingin menghubunginya." "Itu karena kamu tidak menelponnya lebih awal." Nenek Lukmantara memelototinya dengan marah. "Kamu ini sudah menikah. Jangan terlalu fokus pada karir. Harus lebih memperhatikan suamimu. Pria itu membutuhkan wanita yang lembut dan penuh perhatian. Kalau kamu lebih perhatian padanya, apa mungkin dia tidak pulang?" Pria yang berbakti dan cakap seperti Jason sulit ditemukan. Wanita yang sudah menikah perlu tahu cara mengatur pernikahan. Mengerti? Melihat ekspresi Yasmin yang acuh tak acuh, Nenek Lukmantara menjadi cemas. Nada bicaranya juga semakin emosi. Lagi pula di zaman nenek, pria yang sudah menikah keluar pada malam hari adalah pertanda buruk. "Baik, aku mengerti, Nek. Aku mengingat semuanya. Belakangan ini pekerjaan Jason di perusahaan sangat banyak. Wajar kalau dia pulang terlambat. Nenek bisa tidur dengan tenang." Yasmin khawatir amarah nenek akan membuat tekanan darah naik. Jadi dia segera menarik nenek dan menepuk lembut tangannya sambil mendorong bahunya untuk kembali ke kamar. Melihat nenek akhirnya kembali ke kamar, Yasmin menghela napas lega, meletakkan kembali ponselnya di atas meja dan mengambil pengering rambut di rak. Jam berbunyi saat subuh. Sekelompok orang keluar dari ruang rapat dengan wajah lelah dan penuh keluhan. Pria yang berjalan di ujung masih mengenakan setelan jas dengan rapi. Walaupun baru saja menyelesaikan rapat selama 4,5 jam, tapi wajahnya tetap tidak menunjukkan rasa lelah. "Pak Jason, baterai ponsel sudah terisi penuh. Tadi aku baru menyalakannya kembali." Asisten yang menunggu di luar pintu melihat Jason keluar dari ruang rapat dan segera mengikuti sambil menyerahkan ponsel padanya. Jason membuka ponselnya, melihatnya sekilas lalu kembali ke hotel. Malam sangat sunyi sampai membuat sulit tidur. Setelah bolak-balik dalam waktu lama, Jason mengambil ponsel dari samping tempat tidur dan membuka Instagram. Dia melihat pengumuman resmi desainer hebat di bagian atas pencarian terpopuler. Dia tiba-tiba teringat telepon dari Yuli tentang program ini hari ini. Jason membuka pengumuman resmi dan melihat nama-nama tamu istimewa. Begitu melihat nama yang familiar, rasa kantuk langsung menghilang seketika.
Dia mengambil foto halaman itu dan mengirimkannya ke WhatsApp Kevin. Setelah menunggu beberapa saat dan tidak menerima balasan, dia langsung menelpon. Pak Jason yang terhormat, apa kamu mau periksa jam berapa sekarang? Setelah telepon ketiga kali, Kevin baru mengangkat dan langsung mengeluh. Mendengar musik yang memekakan telinga dari mikrofon, Jason mencibir. Kenapa? Mengganggu kencanmu? Kevin hampir memuncratkan anggur yang baru saja dia minum di mulutnya, lalu mengangkat tangan untuk memberi isyarat pada temannya supaya mematikan musik di dalam ruangan. Kemudian bertanya, bukankah kamu dalam perjalanan bisnis? Kenapa menelponku di tengah malam? Lebih baik kamu jelaskan padaku, apa maksudnya dengan daftar tamu istimewa di acara Prospera? Nada bicara Jason menjadi lebih dingin. Kevin tahu dia salah, jadi dia berhenti sejenak sebelum berbicara. Kamu juga tahu kemampuan merancang Sani. Selebriti di perusahaan memberikan suara tertinggi untuk Sani. Pada akhirnya, semua orang yang memilih tamu istimewa. Apa hubungannya dengan Yasmin? Jason teringat telepon misterius Kevin tadi pagi. Suaranya menjadi dingin dan seperti keluar dari celah-celah giginya. Kevin membuka mulutnya, dia membayangkan wajah dingin Jason dan dengan cepat menjelaskan. Kamu membahas tentang kakak ipar. Dia adalah asisten yang ditunjuk Sani. Tentu saja akan bergabung dengan tim. Menghadapi pertanyaan Jason, dia bahkan tidak berani memberitahu bahwa Yasmin adalah Sani. Setelah ia mengatakan itu, tidak terdengar suara dari ujung telepon. Saat Kevin mengira Jason telah menutup telepon, suara jelas Jason terdengar lagi dari ujung telepon. Aku memberikan investasi sebesar 400 miliar untuk program ini. Cari ahli yang andal untuk melakukan efek program. Perubahan sikap Jason yang tiba-tiba membuat Kevin berpikir dirinya sudah minum terlalu banyak. Saat mendengar investasi sebesar 400 miliar, cahaya langsung muncul di matanya. Baiklah saudaraku, aku berjanji akan mengatur semuanya dengan jelas untukmu. Setelah telepon berakhir, beberapa teman Kevin menyeretnya untuk minum beberapa botol anggur lagi. Dia baru keluar dari ruangan pada pukul 3 pagi. Keesokan paginya Kevin dibangunkan oleh suara alarm. Dia mengulurkan tangan dari bawah selimut dengan linglung untuk mengambil ponsel yang ada di atas karpet. Dia mencari nomor asistennya Eka dan menelponnya. Pak Kevin, ada perintah apa? Suara yang jernih terdengar di mikrofon. Apakah investasi untuk tim produksi sudah masuk ke rekening? Kevin mengusap pelipisnya yang bengkak dan langsung bertanya tanpa membuka matanya. Nada suara Eka sedikit bersemangat, dia dengan cepat menjawab. Pagi ini, rekening perusahaan menerima investasi sebesar 400 miliar dari PT Gunawan. Oke, beritahu Departemen Humas berdasarkan syarat investor. Sebelum jam 3 sore ini, harus berhasil mengundang Yana Julianto ke dalam program. Beri dia pembayaran 3 kali lipat untuk menjadi mentor utama dalam program. Setelah memberitahu asistennya, Kevin menguap dalam-dalam, membuang ponselnya ke samping dan tidur lagi. Eka menatap layar ponsel dengan tercengang. Harus diketahui kalau Yana adalah salah satu lulusan dari salah satu 3 universitas ternama dan merupakan orang yang sukses dalam industri desain. Dia menjadi profesor di usia yang muda. Dia bukan orang yang membagikan pengetahuannya dengan mudah.
Kevin memberikan pembayaran 3 kali lipat. Ini sudah melebihi penghasilan orang biasa seumur hidup. Dia menggeser layar ponsel dan teringat unggahan tentang calon istri PT Gunawan yang dia lihat di Instagram beberapa waktu lalu. Jason memberikan investasi sebesar 400 miliar. Dengan begitu mudah ini membuat Eka semakin yakin dengan kecurigaannya. Sekarang dia hanya asisten magang di Prospera Entertainment, tapi Yuli adalah agen top perusahaan. Kalau bisa mendapatkan bantuannya, bukankah dia akan segera dipromosikan? Memikirkan hal ini, Eka tidak lagi ragu-ragu. Dia memanfaatkan posisinya untuk menemukan nomor ponsel Yuli dan menelponnya. Halo. Suara Yuli yang terlatih terdengar dari mikrofon. Eka memegang ponsel dengan penuh semangat dan memperkenalkan dirinya secara singkat. Ada urusan apa? Namun pihak lain sama sekali tidak tertarik dengan perkenalan dirinya. Eka tidak panik, dia langsung memberitahu Yuli bahwa uang yang telah diinvestasikan PT Gunawan pada program ini. Mata Yuli berbinar ketika dia mendengar tentang investasi 400 miliar. Walaupun sebelumnya dia sudah menjadi agen dari banyak artis, tapi ini pertama kalinya dia melihat ada orang yang memberikan investasi begitu banyak ke dalam program. Siapa yang akan bertanggung jawab atas pengaturan kelompok kali ini? Yuli sedang dalam suasana hati yang baik, tapi nada bicaranya tetap tenang seolah dia sudah terbiasa dengan hal semacam ini. Aku dan asisten lain yang bertanggung jawab, jawab Eka dengan jujur. Kalau begitu, tolong masukkan Joanna dan Sani ke dalam kelompok yang sama, apa bisa? Setelah berpikir sejenak, Yuli mendapatkan ide. Karena publik sangat menyukai Sani, kenapa tidak memanfaatkan kesempatan ini untuk mengumpulkan gelombang popularitas? Baik, ini sangat mudah. Eka langsung menyetujui permintaan kecil Yuli. Bagaimanapun pembagian kelompok adalah pekerjaannya, sangatlah mudah dilakukan. Sejak menelpon hari itu, Yasmin tidak melihat Jason. Dia juga tidak menanyakan secara spesifik. Keduanya sangat sibuk, tidak ada yang punya waktu untuk mengurus masalah percintaan. 3 hari berlalu dalam sekejap. Tidak lama kemudian Yasmin dan Luna bergabung dengan grup. Mereka dijemput tim produksi dan duduk di dalam kendaraan komersial. Luna melepas tangan Yasmin dengan gugup dan berbisik. Apa kamu benar-benar yakin ingin aku mengambil alih reputasimu sebagai Sani? Bagaimana kalau nanti harus membuat rancangan secara langsung? Setelah Luna selesai berbicara, Yasmin menepuk tangannya dengan lembut. Kita sudah naik mobil dan akan terus berpartisipasi. Kita bicarakan nanti saja. Melihat ekspresi Yasmin yang tenang, Luna menarik nafas dalam-dalam dan diam-diam melepaskan gagasan kekanak-kanakannya untuk melompat keluar dari mobil dan melarikan diri. Juru kamera yang berada di kursi penumpang depan mengangkat kameranya dan mengambil gambar 2 orang di kursi belakang. Luna menghentikannya karena tidak terbiasa. Bahkan belum sampai lokasi, kenapa kamu sudah merekam? Kalian seharusnya sudah pernah melihat acara reality. Ini hanya materi untuk pembukaan. Kameramen tampak tidak senang karena sepanjang perjalanan kedua orang ini tidak memiliki ekspresi yang bagus untuk ditunjukkan ke kamera.